Suatu ketika, Gus Dur pernah berkata, "Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu." Hari ini, mari kita telusuri lebih dalam tentang sosok yang tidak hanya sebagai Presiden keempat Indonesia, tetapi juga sebagai seorang pemikir, pejuang kemanusiaan, dan jembatan antar kepercayaan. Selamat datang di video ini dan mari kita mulai. Jika kita menelusur di Google, memang ada dua versi hari lahir Gus Dur, yakni tanggal 4 Agustus dan 7 September, sementara tahun lahirnya sama, yakni tahun 1940. Kemudian, jika kita membuka ensiklopedia NU, maka akan kita temukan lagi bahwa dia lahir di Jombang pada tanggal 24 September. Ensiklopedia NU ini menyajikan data yang berbeda pada bagian kronik di jilid pertama. Pada bagian kronik, Gus Dur disebut lahir pada tanggal 7 September. Sementara, jika kita buka buku Kiai Haji Wahid Hasyim dan karangan tersiar karangan Abu Bakar Aceh, menyebutkan bahwa Gus Dur lahir 4 Juli 1939. Gus Dur sendiri selalu merayakan ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus. Tampaknya teman-teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan ulang tahunnya di Istana Bogor tidak sadar bahwa sebenarnya hari lahir Gus Dur bukanlah pada tanggal itu. Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan ke-8. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam penggalan Hijriah. Jadi sebenarnya bulan 4 bulan Sya'ban tahun 1940 adalah tanggal 7 September. Gus Dur sendiri membiarkan 2 kali ulang tahun itu. Kita tidak berhak memisahkannya. Dan itulah uniknya Gus Dur. Gus Dur tumbuh dalam lingkungan keluarga yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah salah satu tokoh Islam terkemuka dan mendirikan MU. Masa kecil Gus Dur diwarnai oleh pendidikan agama yang kuat dan pemahaman tentang pluralisme. Masa kecil Gus Dur, ia menempuh pendidikan dasar di SD Kris Jakarta, tetapi tidak selesai. Kemudian pindah ke SD Mataram Perwari. Hingga tahun 1952, Gus Dur tetap tinggal di Jakarta meskipun sang ayah sudah tidak menjabat sebagai Menteri Agama lagi. Saat sekolah menengah pertama, Gus Dur tidak naik kelas. Oleh karena itu, sang ibu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan mengaji bersama Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP juga. Saat usianya 23 tahun, Gus Dur mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Lagi-lagi, Gus Dur mengalami kegagalan dalam pendidikannya. Hal ini karena ia tidak setuju dengan tata cara dan metode pembelajaran yang diterapkan di sana. Ditambah lagi, kejadian G30 SPKI cukup mengusik ketenangannya. Pada tahun 1966, ia harus mengulang pendidikannya, dan pendidikan sarjananya diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad, Irak. Presiden keempat Indonesia. Setelah Soeharto tumbang dan digantikan oleh B.J. Habibie, masyarakat menuntut pemilihan umum tahun 1999 untuk dipercepat. Walhasil, pada tanggal 7 Juni 1999 silam, 48 partai politik di Indonesia bersaing pada kontestasi politik. Waktu itu, sejumlah partai politik keluar dengan koleksi suara yang dominan. PDIP memenangkan 33,7% suara. Golkar
meraup 22,4% suara dan PKB bentukan Gus Dur mengantongi 12,6% suara. Angka ini juga diikuti oleh P3 dan PAN yang memperoleh 10,7% suara dan 7,1% suara. Menariknya, pada proses pemilihan presiden yang waktu itu masih dipilih langsung oleh MPR, nama Gus Dur yang tidak diunggulkan justru mencuat dan menguat ke permukaan. Kemudian, ketika nama Megawati santer digadang-gadang sebagai calon presiden, tercipta gejolak penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, hingga akhirnya melihat situasi yang rawan, sejumlah tokoh dan partai politik bergegas membentuk poros tengah untuk menyokong Gus Dur di pencalonan presiden. Hasilnya, Gus Dur yang berstatus underdog keluar terpilih sebagai Presiden RI keempat dengan mengantongi 373 suara, mengungguli Megawati yang hanya mendapat 313 suara. Dan akhirnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden keempat Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Selama menjadi presiden, Gus Dur memiliki banyak kebijakan-kebijakan yang diantaranya dianggap kontroversial. Kebijakan pertama, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sosok yang baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 1 bulan ini langsung mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perombakan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Padahal, kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Pembubaran kedua departemen itu tentunya dilakukan dengan sebuah alasan yang tak kalah kontroversial pula. Ia menginginkan peran negara yang dikurangi, sebaiknya malah mendorong masyarakat untuk memiliki andil yang lebih besar dalam membenahi bangsa. Bahkan, saat menyampaikan soal pembubaran 2 departemen ujung tombak pada masa Orde Baru tersebut di hadapan DPR, Gus Dur malah menyampaikan bahwa DPR tidak berbeda dengan taman kanak-kanak. Jelas, akibat ini Gus Dur menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Kontroversi yang kedua, pasca lengsernya penguasa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1998, Gus Dur malah berkunjung ke kediaman keluarga Cendana. Padahal, pada saat itu, Soeharto dan keluarga sedang santer disoroti oleh publik. Tetapi, sebagai seorang presiden baru, Gus Dur malah menyambanginya. Anehnya, justru Gus Durlah yang pertama kali menggagas bahwa Soeharto harus diadili dan hartanya disita, lalu kemudian dimaafkan. Dan yang ketiga adalah usul penghapusan TAP MPR tentang PKI. Usul penghapusan TAP MPR ini juga yang termasuk paling kontroversial dan membuka luka lama bagi bangsa Indonesia. Usul mengenai pencabutan TAP MPR ini mengenai pelanggaran Partai Komunis Indonesia dan pelanggaran penyebaran ajaran Marxisme serta komunisme di Indonesia. Tentu saja, usulan ini ditolak oleh seluruh fraksi MPR. Gak hanya MPR, bahkan aksi protes juga dilakukan oleh para barisan muda Islam di beberapa penjuru Indonesia. Kebijakan selanjutnya yaitu memecat 2 menteri dengan dugaan korupsi di bulan April tahun 2000. Gus Dur memecat Yusuf Kala yang merupakan seorang menteri negara perindustrian dan Laksamana Soekardi yang tidak lain adalah seorang menteri negara BUMN. Pemecatan kedua menteri tersebut bukanlah tanpa alasan. Alasan Gus Dur adalah karena kedua menteri tersebut terlibat kasus korupsi, walaupun tidak ada bukti untuk hal itu. Tidak lama kemudian, Hamzah Has yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia mengundurkan diri
karena menolak hubungan kedekatan antara Gus Dur dengan Israel. Seperti yang kita tahu, bahwa istana kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal, bahkan sakral. Namun, di kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Gus Dur sering menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan, padahal tidak semua orang bisa masuk istana. Selain itu, ia pernah muncul di teras istana dengan hanya menggunakan kaos dan celana pendek, sambil melambai ke pewarta. Selain itu, Gus Dur juga sering kedatangan tamu hingga larut malam. Tentu saja, hal-hal tersebut mengubah pandangan masyarakat tentang istana. Selanjutnya, Gus Dur juga membuka rekonsiliasi dengan warga Tionghoa ketika mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan pelaksanaan ibadah Imlek di depan umum. Bersamaan dengan itu, ia kemudian menerbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Gus Dur menolak budaya diskriminasi yang ditinggalkan Orde Baru selama bertahun-tahun. Hal itu ia sampaikan saat berbicara dalam peringatan Imlek yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Senayan pada Minggu 28 Januari 2001. Kebijakan Gus Dur selanjutnya sempat mengizinkan warga Papua mengibarkan bendera Kejora saat bagi banyak orang, terutama ABRI dan Polri, menyebut bendera itu adalah sebagai simbol separatis. Izin itu diberikan Gus Dur usai menggelar pertemuan bersama perwakilan elemen masyarakat pada 30 Desember 1999. Namun, ia meminta agar pengibaran bendera bintang Kejora hanya sebatas simbol dan lebih rendah dari bendera merah putih. Dan satu lagi kebijakan Gus Dur yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Beliau mengeluarkan ancaman untuk membubarkan parlemen di akhir masa jabatannya. Beliau mengancam akan mengeluarkan dekrit yang berisi 1. Membubarkan MPR DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempercepat penyelenggaraan pemilu dalam tempo 1 tahun. Dan yang ketiga, menyelamatkan reformasi dari hambatan Orde Baru dan membekukan Partai Golkar. Dekrit tersebut tidak mendapat dukungan sehingga pada tanggal 23 Juli 2001, MPR resmi memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri. Riwayat penyakit Gus Dur dimulai dengan glaukoma pada tahun 1985. Ketika itu, Gus Dur mengalami gangguan di mata dan berbagai keluhan juga mulai dirasakan seperti muntah-muntah, mual berkali-kali, dan pusing yang cukup hebat. Sejak saat itulah kemampuan penglihatan Gus Dur mulai menurun drastis. Sejumlah tindakan medis pun dilakukan untuk menyelamatkan penglihatannya, tetapi mata kirinya tidak bisa diselamatkan karena sarafnya sudah terlanjur rusak. Beruntung, mata bagian kanan Gus Dur masih bisa diselamatkan. Hanya saja, sejak saat itu, Gus Dur harus menjalani pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Pada April 2009, Gus Dur kembali menjalani perawatan cuci darah di RSCM. Dan Juli 2009, Gus Dur mengalami penyakit allodynia, yaitu sakit dari syaraf yang menyebabkan nyeri di seluruh badannya. Gus Dur akhirnya wafat pada Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 setelah didera komplikasi penyakit jantung, ginjal, dan gula darah. Dengan semangat keadilan, toleransi, dan cinta kepada sesama, Gus Dur tetap menjadi cahaya dan pilar bagi perjuangan untuk dunia yang lebih baik. Semoga warisannya terus menginspirasi kita semua untuk mencari perdamaian dan keadilan dalam setiap langkah ke depan.